Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Dan selamat merayakan Syawal ya. Idul Fitri mungkin sudah berlalu lebih kurang satu minggu, tapi rasanya masih belum terlambat. Kami sebagai pemandu dan pengisi acara di Kearifan Lokal Minangkabau ini turut mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin jikalau dalam kebersamaan kita di Kearifan Lokal selama ini mungkin ada dalam pepatah Minang dikatakan talan tuang kan naik talan doka turun gitu ya. Jadi kami saya dan juga matuangku tentunya mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan demikian, dengan saling memaafkan, silaturahmi kita akan semakin terjalin erat ke depannya, sehingga penelusuran kearifan lokal ini akan semakin mengena di hati kita bersama. Dan sanak pendengar, ini adalah kali pertama kearifan lokal Minangkabau kita hadirkan kembali setelah atau pasca Lebaran. Dan istilah mungkin kita butuh mengupgrade lagi lah ya, karena mungkin masih banyak yang berada di nuansa-nuansa liburan gitu ya. Masih menghangatkan kembali. Nah, seiring dengan itu topik kita juga ini topik yang cukup hangat, yaitu tentang kesenian Minangkabau. Tepatnya dalam topik kearifan dalam sistem kesenian Minangkabau. Dan tentunya kita masih bersama Mak Tuanku Mangkudun ya, Dr. Saiful Yazan, Tuanku Mangkudun. Baik, dan sanak pendengar, seperti biasa nanti Anda juga bisa bergabung untuk perluas perbincangan kita ya, mungkin berupa pertanyaan ataupun juga mungkin berupa masukan dan segalanya, tanggapan juga di dialog kita ini melalui dua telepon 812414, kemudian di handphone 08166 09240. Anda bisa bergabung nanti dalam dialog kita ini. Baik, sebelum kita lebih jauh dalam topik kearifan dalam sistem kesenian Minangkabau ini, saya akan sapa dulu Mak Tuanku yang sudah bersedia hadir ya. Saya yakin boleh bersedia terus untuk hadir, tapi ya ini berkesempatan hadir di studio kita pagi ini ya. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar di Perempat dimanapun berada. Iya. Alhamdulillah ya Mak ya, setelah Lebaran ini sepertinya semangat kita dalam menelusuri kearifan ini semakin semakin menyala nih Mak. Iya, apalagi bulannya bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Iya. Ya, mudah-mudahan kita makin meningkat dalam pemahaman dan penelusuran ini. Iya benar, baik. Nah, Mak Tuanku, pagi ini kita akan bicara tentang kearifan dalam sistem kesenian. Tentunya ini juga masih merupakan subtopik dari topik besar kita di awal dulu, yaitu sistem religi dan sistem kebudayaan Minangkabau, begitu ya Mak ya. Nah, begitu luas ya. Nah, bicara kesenian Minangkabau ini juga tidak kalah luas yang saya pikir ini. Seperti obrolan off air kita tadi, bahwa kesenian itu sendiri adalah kebudayaan gitu ya Mak ya. Betul. Jadi ini bakal seru juga perbincangan kita. Mudah-mudahan. Untuk itu kami ajak Anda semuanya, yuk mari kita bersama-sama nanti menggali ya tentang kesenian Minangkabau ini ya. Dan ini tentunya merupakan sebuah identitas juga ya, sebuah khazanah kebudayaan, sebuah perbendaharaan kebudayaan yang perlu kita gali dan kita lestarikan. Manfaatnya apa? Nggak usah disebut lagi nih. Apakah untuk kehidupan keseharian, apakah untuk yang bernilai ekonomis pun rasanya nggak perlu kita ungkap lagi nih manfaat dari kesenian ini. Baik, kalau begitu saya langsung saja nih ke Mak Tuanku dalam perbincangan kita pagi ini dalam topik kearifan dalam sistem kesenian Minangkabau. Mak, saya nggak tahu harus mulai dari mana nih bicara kesenian Minangkabau nih karena saking luasnya. Iya, mungkin kita mulai dari pemahaman kata kesenian itu dulu, Adit. Ya. Masyarakat awam umumnya memperlakukan kesenian itulah kebudayaan. Bahkan cukup banyak para pengelola baik di tingkat pemerintahan atau pengelola kesenian itu sendiri mengatakan kesenianlah kebudayaan.
Tapi ada hal yang harus kita bedakan antara kebudayaan dengan kesenian. Kebudayaan itu adalah keseluruhan cipta karsa manusia, hasil pikiran, hasil kerja manusia. Kemudian kesenian adalah unsur yang ada dalam cipta karsa itu yang membawa kepada keindahan. Nah, ini bedanya. Kesenian itu harus membawa zuk, kalau istilah orang beragamanya, harus membawa nilai keindahan, barulah dia sah dinyatakan sebagai kesenian. Tapi kebudayaan yang lebih luas itu tidak mensyaratkan adanya keindahan. Jadi kesenian itu kita bicara tentang bagaimana keindahan itu hadir dalam setiap cipta karsa dan karya manusia. Nah, itulah kesenian. Dalam hal ini keindahan itu ada dua hal yang merupakan ekspresi dari jiwa, rasa yang ada dalam diri manusia. Kemudian ada hasil dari kemampuan dia bernalar, dikatakan kreativitas. Jadi dua sumber kesenian itu, yang pertama ekspresi jiwa, kemudian ada kreasi atau kreativitas. Nah, ini yang membedakan juga apa yang dilakukan manusia dengan apa yang dilakukan oleh makhluk Tuhan yang lain, hewan misalnya. Hewan itu kadang-kadang dia juga melakukan hal-hal yang menurut kita indah, tapi itu bukan hasil kreasinya, dia hanya berekspresi saja. Bedanya ekspresi dengan kreasi. Ekspresi adalah apa yang muncul dari jiwa, apa yang muncul dari hati, kemudian diungkapkan. Tapi kreasi adalah olah pikir yang diadu dengan kenyataan-kenyataan yang telah ada dan mencari hal-hal baru. Nah, kreasi itulah yang khas milik manusia. Ini sebenarnya mengambil salah satu sifat Tuhan, penciptaan. Sebenarnya yang maha mencipta itu kan hanya Tuhan, hanya Allah yang maha mencipta. Manusia diberikan setetes kemampuan untuk dalam tanda petik juga mencipta. Nah, itulah nilai utama kesenian manusia. Mungkin hewan bisa menari, tapi dia menari bukan karena kreasinya, tapi karena dilatih. Dia menari karena gembira. Ada juga hewan itu yang menari, ada burung yang bisa menari, tapi itu adalah ekspresi yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya secara DNA, secara instinktif. Nah, tidak ada kreasi mereka di sana. Kenapa? Tariannya dari dulu sampai sekarang begitu juga. Nyanyian burung indah sekali, tapi itu hanya ekspresinya. Kreasi seperti yang dilakukan manusia, menciptakan yang baru, menghasilkan keindahan yang berbeda, menghasilkan nuansa yang lain dari yang lain. Nah, itulah khas manusia. Begitu barangkali Bung Adit. Jadi ada kreasi, ada ekspresi, kemudian yang membedakan dengan kebudayaan adalah munculnya keindahan dari karya, karsa, dan hasil budidaya manusia itu. Iya. Baik, Mak. Ini di awal saja saya sudah seakan-akan larut ini di pembahasan kita, Pak. Saya melihat ternyata kesenian itu memang kehidupan manusia itu sendiri akhirnya gitu loh. Kenapa? Karena di sana ada unsur keindahan, ini Pak ya, di mana setiap manusia itu cenderung dan mungkin fitrah lah ya, Mak ya, kepada keindahan itu sendiri. Bahkan sampai orang Minang pun bilang condong mato karena rancak ya, Mak ya. Condong selero karena lama. Itu kan seni ya, Mak ya, indah gitu ya, Mak ya. Indah. Kemudian ekspresi jiwa sementara manusia itu jiwa gitu ya, Mak ya. Iya. Kemudian kreativitas, manusia itu juga berkreasi. Jadi kalau begitu memang tidak salah akhirnya, Mak ya. Bukan membenarkan sih totalitas kebudayaan itu seni, tapi akhirnya orang umum beranggapan bahwa kesenian itulah kebudayaan gitu ya. Karena begitu kentalnya dengan kehidupan manusia ya, Pak ya. Betul, Bung Adi. Jadi barangkali begini, kenapa masyarakat menganggap bahwa kesenian itu adalah keseluruhan kebudayaan? Karena pada kenyataannya
kesenian itu ada pada setiap unsur kebudayaan. Artinya ketika unsur kebudayaan yang sudah kita bahas ada 6, hari ini yang ke-7. Pada bahasa, di sana unsur kebudayaan yang mungkin bisa tanpa keindahan, tapi ketika seni masuk dalam bahasa, muncullah kesenian dalam bahasa yang banyak sekali. Ada puisi, ada prosa, ada sekian jenis karya bahasa yang indah-indah. Nah, jadi bahasa sendiri ada sebagai unsur kebudayaan itu diperkaya oleh seni. Dalam bahasa yang dikatakan seni sastra. Susastra itu artinya bahasa yang indah. Jadi bahasa sebagai unsur kebudayaan memang lebih luas, tapi ketika masuk kesenian dia jadi susastra, dia jadi bahasa yang indah. Dia menjadi bahagian tersendiri yang posisinya lebih tinggi dalam pandangan manusia dibanding karya bahasa yang lain. Banyak karya bahasa yang lain, tapi susastra itu posisinya berbeda sebagai karya kesenian. Itu satu unsur. Nah, dalam unsur kebudayaan yang lain misalnya, tadi sistem bahasa, ada sistem religi. Dalam sistem religi, dalam sistem keagamaan itu, ada yang katakanlah tidak boleh diisi dengan seni atau keindahan, tapi pada dasarnya seluruh kegiatan keagamaan itu dirasuki dalam tanda petik atau diisi oleh sifat-sifat seni itu, sifat-sifat keindahan itu. Maka agama yang indah itu, kata seniman Indonesia Sujiwo Tejo, Tuhan Maha Asyik katanya. Artinya apa? Beragama itu haruslah yang menyebabkan rasa indah dalam hati kita. Nah, jadi karena mau Tuhan itu sendiri indah ya, Mak ya? Iya. Jamal ya. Salah satu nama dari Allah itu adalah Jamal. Keindahan. Innallaha yuhibbul jamal, innallaha jamal yuhibbul jamil. Sungguhnya Allah itu maha indah dan sangat menyukai keindahan, dan itu yang turun kepada manusia. Nah, di sistem bahasa ada kesenian, di sistem religi ada kesenian, dalam sistem kemasyarakatan ada kesenian, dalam sistem mata pencaharian ada kesenian, dalam sistem ilmu pengetahuan juga ada seninya. Sehingga seluruh unsur kebudayaan itu mengandung seni. Nah, lalu masyarakat memandang, wah, kesenian itulah ya kebudayaan. Ya, sebenarnya kesenian itu bahagian dari kebudayaan yang mensyaratkan adanya keindahan. Begitu, Pak. Begitu ya, Mak. Jadi memang kesenian ini luas sekali nih seperti cakupannya ya, Mak ya. Bahkan saya jadi ingat juga nih, bahkan di salah satu cabang pengetahuan atau manajemen yang pernah saya baca juga, Mak ya, saya pelajari. Sampai dikategorikan manajemen is art juga gitu lah ya. Manajemen is science dan manajemen is art gitu ya. Manajemen sebagai pengetahuan, manajemen sebagai seni. Nah, ini lagi seni. Jadi seluruh bidang kebudayaan termasuk ilmu pengetahuan itu menuntut ada sisi tertentu atau bagian tertentu dari pengetahuan itu yang mengelola keindahannya. Jadi manajemen tanpa seni itu kering dan cenderung gersang. Termasuk agama. Agama juga ya, Mak ya. Agama. Jadi karena kesenian ada di seluruh unsur kebudayaan, masyarakat menganggap kesenian adalah kebudayaan itu sendiri. Begitu barangkali. Ini memang perlu kita jauh-jauh nih dalam pemahaman kesenian, pengertian kesenian ini, Mak ya. Nah, masih di sini di pengertian, saya akhirnya mencoba muncul pikiran liar saya. Gini, Mak, seni lahir dari sebuah kreativitas ya. Yang bersumber dari ekspresi jiwa untuk menghasilkan sebuah keindahan. Kita tahu, Mak, setiap individu ya punya hak untuk berkreasi. Betul. Dan juga setiap individu pasti punya potensi dalam jiwanya. Gitu ya, Mak ya, yang ekspresi untuk diekspresikan gitu ya, Mak ya, terasa dalam jiwa untuk diekspresikan. Dan nah, ini persoalan keindahan lagi. Nah, apakah kita bisa menjernalisir sebuah keindahan, atau bolehkah kita
mengkotak-kotakan ini yang indah, ini tidak indah. Nah, ini Mak. Ya, karena gini Mak, pada akhirnya ada hal terkadang saya perhatikan, contoh mungkin salah satu seni musik umpamanya gitu ya. Iya, iya. Ada orang, wah ini nggak indah ini, kayak gitu ya Mak ya. Padahal itu kan kreasi dan hasil dari ekspresi jiwa gitu ya. Betul. Nah, bagi si pencipta mungkin itu indah gitu ya. Betul. Bagi yang lain mungkin belum. Nah, itu sebaliknya. Nah, ini gimana kita melihat dalam konteks ini, Mak, persoalan indah, standar indah itu ya. Nah, ada istilah dalam bahasa Minang yang cukup baik bagus untuk kita bahas. Jadi dalam kesenian Minangkabau itu ada istilahnya yang juga sudah dipakai di seni internasional. Rumah sudah tukang dibunuh. Artinya apa? Karya seni itu ketika sedang dikerjakan oleh seniman, itulah keindahan menurut seniman semaksimal dia mampu, dan itulah keindahan tertinggi yang dia miliki. Tapi ketika karya seni itu sudah di hadapan pengamat, di hadapan orang lain, maka tukang itu atau seniman itu tidak boleh lagi bicara. Yang bicara adalah pengamat. Keindahan itu menurut si pengamat. Iya, Jadi menurut amatannya gitu ya. menurut ya. amatannya. Jadi di mana keindahan itu? Keindahan itu pada kedua belah pihak. Keindahan pada yang berkreasi dan keindahan pada yang mengapresiasi. Nah, memang selalu berbeda dan tidak mungkin disamakan. Nah, bagaimana sebuah kreasi, bagaimana sebuah apresiasi itu berdiri pada dua tempat atau dua sudut pandang yang berbeda. Seindah apapun sebuah karya bagi seorang seniman, bagi seorang yang mengapresiasi pasti dia akan berada pada titik pandangnya. Kalau titik pandangnya mencari yang negatif, pasti ada kesalahannya. Kalau dia mencari keindahan, sesederhana apapun lukisan seorang anak, seorang Pak Tino Sidin mengatakan bagus. Mungkin sudah jutaan ke gambar atau lukisan dikirim anak-anak, bagi Pak Tino Sidin bagus. Nah itu posisi seorang yang mengapresiasi. Nah posisi seniman adalah yang menghasilkan karya. Keindahan bagi dia adalah ketika seluruh potensi kreasinya itu tertumpah secara maksimal. Dan setelah menjadi karya, itu bukan milik dia lagi. Rumah sudah tukang dibunuh, itu dalam teori seni. Ketika sebuah karya seni sudah dihasilkan, si seniman tidak boleh membela diri lagi karena seluruhnya adalah milik masyarakat. Nah, kembali kepada pertanyaan Bung Adit tadi, bagaimana kita mencari seni yang relevan bagi masyarakat atau yang bisa terterima oleh masyarakat? Maka dalam kesenian itu sebenarnya seniman harus punya cara pandang yang lebih holistik. Dia bukan berkesenian untuk dirinya saja, tapi dia berkesenian harusnya untuk semua yang ada, untuk semua yang akan mengapresiasi, termasuk Tuhan. Maka dalam kesenian orang Minang, salah satunya misalnya dalam seni bela diri Sile itu hakikatnya mencari kawan, pada kenyataan mencari kawan, tapi hakikatnya mencari Tuhan. Maka keindahan itu keindahan bagi kawan dan keindahan bagi Tuhan. Itu dalam berkesenian orang Minangkabau. Begitu Bung Adit. Wow, luar biasa. Nah, karena kita sudah mulai menyebut Minangkabau nih, Pak. Dari awal tadi saya masih secara general gitu ya, secara umum pengertian keindahan. Tapi oke, kita sudah sepertinya kalau kita teruskan ini penelusuran persoalan keindahan dan kesenian secara umum, mungkin habis juga waktu kita hari ini, Pak. Baik. Nah, tapi perlu juga nih sebelum ini, Mak, satu aja nih poinnya sebelum kita masuk ke Minangkabau, kesenian Minangkabau. Jadi kan kesenian itu dari hasil kreasi pikirannya, gitu, Mak, ya, budidayanya, kemudian dari ekspresi jiwa menghasilkan keindahan. Nah, ketika beranjak dari dua kata tadi, kreativitas dan ekspresi, tentu setiap orang
berhak mengatakan itu seni. Nah, Betul. tapi persoalannya adalah apakah di dalam seni juga ada harusnya norma-norma, kemudian juga nilai-nilai yang dia harus dipenuhi sehingga dia menjadi konstruktif sebagaimana sebuah kebudayaan diciptakan untuk membuat peradaban manusia semakin bagus, semakin berkembang. Nah, apakah di sini juga kita harus merujuk ke sana, Pak? Ya, seni itu kemudian juga dimasuki oleh para pemikir, para filosof. Filosof memberi pagar. Jadi tidaklah dikatakan seni kalau dia tidak berada dalam koridor etika dan estetika. Jadi koridor itu bukan seniman yang membuat, tapi para filosof. Filosof itu kan posisinya yang lebih tinggi menggunakan akal, tidak sekadar ekspresi jiwa. Maka bagi filosof, seni itu hanya sah dikatakan seni kalau dia berada dalam koridor etika dan estetika. Maka seni dalam masyarakat tertentu yang etikanya tidak sama dengan etika masyarakat secara umum, itu akan ditolak, termasuk seni vulgar tentang pornografi. Kata mereka juga itu seni. Kata filosof tidak, dia tidak lagi seni ketika dia keluar dari etika dan estetika universal. Itulah bedanya kreasi dari manusia dengan ekspresi dari hewan. Kalau hewan itu ekspresinya dari insting, dijamin Tuhan tidak ada yang salah dari ekspresi hewan. Seekor harimau yang membunuh kijang itu tidak berdosa di mata Tuhan, karena memang Tuhan menciptakan itu untuk siklus alam. Tapi kalau manusia sekadar membunuh tanpa ada gunanya, maka dia sudah melanggar etik. Seekor kucing ketika dia induknya sendiri atau anaknya sendiri itu tidak ada batasan gitu ya, Mak ya. Iya. Ketika ada incest di antara hewan tidak ada masalah begituan. Karena tidak mengganggu garis keturunannya. Tapi manusia akan melanggar etika ketika melakukan incest atau perkawinan sedarah segala macam. Nah, jadi yang memberi pagar itu adalah para filosof, para pemikir. Dan seniman itu pada tingkat yang selanjutnya juga akan sampai pada tingkat para pemikir filosof itu, begitu. Iya. Menarik sekali, Mak. Jadi ada batasannya, Mak ya. Ada etika dan estetika. Iya, walaupun kesenian itu adalah sebuah kebebasan dalam berekspresi gitu ya, Mak ya. Betul. Untuk menciptakan keindahan yang dikeluarkan oleh kreativitas manusia dalam pemikiran dan peradabannya, tetapi tetap ada batasannya gitu ya, Mak ya. Iya, ada koridornya. Ada koridor. Tepatnya ada koridor yang harus dilalui, dilewati ya, Mak ya, diikuti. Iya, saya ingin jemput pertanyaan Bung Adit. Ketika sebuah karya seni itu belum terterima secara menyeluruh oleh masyarakat, wah ini seninya terlalu keras, ini seninya terlalu menyakitkan atau memekakkan dan segala macam. Nah, itu artinya ada yang dilanggar dalam koridor itu. Di antara dua tadi, etika dan estetika. Oke, berarti koridornya adalah etika dan estetika. Ini akan jadi dasar pegangan kita nih untuk lebih jauh menelusuri seni ke depan ya, Pak ya. Menarik sekali, Mak, dan rasanya ini akan sangat mulai nampak benang merahnya dengan kuda Minangkabau. Baik, kalau gitu kita coba undang pendengar kita. Silakan Dunsana, bagi Anda di pendahuluan ini kami sudah buka ya, karena begitu menariknya pembicaraan tentang seni. Mungkin nanti ada dialog yang terjadi, diskusi yang terjadi. Silakan di 0751 8124414 ataupun di 08166 09240 ya. Atau bagi Anda yang tidak ingin lihat telepon juga bisa lewat WhatsApp saja ya di 08166 09240. Baik. Mak, tadi kita sudah mencoba memulai masuk ke topik kita, yaitu kearifan dalam sistem kesenian Minangkabau. Ini di topik ini sendiri, setiap kata ini punya pengertian ini, Mak ya. Kearifan sistem kesenian Minangkabau. Kita coba terima dulu, Mak. Ini ada di 0751 8124414. Halo, assalamualaikum.
Halo, Waalaikumsalam, Cik ya. Ya, Mak, dengan siapa, Mak? Di mana? Dari Pak Sempaminan, Mas. Pak Sultan Pamenan. Di Padang di Lubuk Menturun, Mak ya? Lagi di bawah turun. Oke, silakan Mak Sultan Pamenan. Jadilah, Cik ya. Ya. Cara pertanyaan Dek nggak tahu kok Cik ya. Oke. Kalau malu bertanya tentu satu jalan. Ah, Kurang balah hanya saya tahu kan. iya, iya, iya. Jadi masalah kesenian tadi, kan kini kok ada kini konya seni, kini kok masalah narkoba misalkan. Atau masalah kini kok minum kare. Dalam norma susila itu adalah termasuk kesenian juga ya. Oke. Baik. Ya. Itu ya Pak Sultan Pamenan. Itu aja Pak pertanyaannya. Iya Matia. Baik, terima kasih Pak Sultan. Sama-sama Matia. Rilai maaf Matia. Sama-sama. Maaf lahir batin Matia. Sauji kita Mak. Lah di dalam kami. Ya Mak. Ya, oke. Terima kasih Mas Sultan Pamenan. Assalamualaikum. Baik. Ini mulai nih Mak kita mengupas. Silakan Mak. Tadi ada yang ditambahkan oleh Pak Sultan Pamenan. Ada norma. Ya. Norma itu payung besarnya etika. Di bawah etika itu ada norma, ada hukum, ada adat istiadat. Jadi etik itu adalah payung yang akan menyebabkan kesenian itu terterima, atau kata filosof itulah kesenian yang ada dalam koridor kemanusiaan. Ketika norma sudah dilanggar, koridor sudah dilabrak, maka kesenian itu keluar dari nama kesenian. Benar kata Pak Sultan Pamenan, orang melakukan kesenian itu kadang-kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan oknum seniman juga, mungkin karena sedang naik daun, punya penghasilan yang besar, lalu sebagian penghasilannya itu diintai oleh para pelanggar norma. Jadi orang mengatakan kalau seni musik itu dekat dengan narkoba, seni musik itu dekat dengan minuman keras. Bukan seni musiknya yang dekat dengan minuman keras. Orang yang berdagang minuman keras itu melihat para pemusik ini uangnya banyak, dimanfaatkanlah untuk berdagang ke sana, termasuk narkoba di sana. Jadi bukan musiknya yang dekat ke minuman keras atau narkoba, tapi para oknum pengedar itu melihat peluang besar di antara para seniman, karena seniman itu cepat banyak sumber-sumber penghasilannya yang menyebabkan daya tarik bagi para pencari untung. Iya, begitu kira-kira. Jadi bukan seninya yang dekat kepada narkoba atau minuman keras, tapi ini asas pemanfaatan seperti ya dilakukan oleh para pedagang. Sejatinya seni itu tidak ada hubungan sama sekali dengan itu. Banyak pemusik yang tidak tersentuh sama sekali oleh benda-benda yang dikatakan itu, yang meleset itu. Atau sebaliknya, banyak sekali yang bukan seniman justru terlanda oleh pengaruh minuman keras atau narkoba. Jadi tidak ada hubungan sebenarnya antara seni atau berkesenian dengan hal itu. Oke, berarti kita kembali ke koridor tadi, bahwa seni koridornya adalah keindahannya adalah yang mewakili etika dan estetika ya Mak ya. Maka berkaryalah dengan ekspresi jiwa yang ada, dengan segala kreativitas untuk menciptakan keindahan, tapi keindahannya itu mewakili etika dan estetika. Ada unsur etika dan estetika ya Mak ya. Betul sekali. Etik dan keindahan estetisnya sendiri. Baik, terima kasih Pak Sultan Pamenan, dan dosen lain juga masih ada waktu, masih panjang waktu kita, lebih kurang setengah jam ke depan. Baik, kami akan masuk ke pembahasan. Oke, ini belum ini Mak, kita harus dudukkan dulu nih Mak ya. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak tuanku, selamat Hari Raya Aidilfitri. Sama-sama Bu Mel.
Iya, baik Bu Mel. Terima kasih Bu Mel. Silakan Bu Mel. Ya, ya. Hal yang menarik masalah seni dan budaya tadi ya Mak Tengku ya. Di sini kita kaji asal usul daripada seni dan budaya itu ya Mak Tengku. Pertama, apakah kedatangan bangsa Eropa sehingga kita Minang mengenal budaya seni dan budaya, atau maksudnya Islam ke Indonesia, atau setelah kita merdeka. Yang pertama, yang kedua ya Mas Aku ya. Di sini kita lihat seni dan budaya. Rumah sudah tukang dibunuh. Kita lihat nih ya Mas Aku, makna dan arti daripada itu. Kita lihat rumah gadang. Rumah gadang itu penuh dengan ukiran. Bila diberi dengan cat, indah dan menarik. Lebih bagus pula dari rumah yang dibangun oleh orang yang mati. Ini apa makna yang terkandung yang sebenarnya nih Mak Saku. Sehingga ya bagi masyarakat kita zaman sekarang ini, apakah terabaikan, bagaimana, dibiarkan lapuk gitu saja gitu. Ada yang direnovasi malah dihilangkan ukiran. Jadi seni apa yang kita hilangkan atau kita harus kita manfaatkan. Jadi atas penjelasan Mak Sangku dan Mas Tia, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mel di Belimbing ya. Jadi ada 2 poin saya lihat ini. Pertama persoalan sejarah seni itu sendiri gitu ya, dan ini sudah mulai masuk ke Minangkabau nih Pak. Kita baru kan masuk, Bu Mel udah petang kompas nih. Tapi nggak apa-apa. Oke, kemudian kedua persoalan kelestarian seni rumah gadang ya Mak ya. Baik. Silakan Mak Tengku. Baik, ini pertanyaan berat dari Bu Mel dua-duanya. Yang pertama tentang sejarah atau asal usul seni atau kesenian Minangkabau. Ya, sebenarnya kesenian Minangkabau itu sangat luas spektrumnya. Maka kita bisa menggunakan teori sumber kesenian itu seperti yang sudah dibahas banyak pakar. Sumber kesenian yang utama tentu saja ekspresi dari jiwa masyarakatnya. Jadi banyak seni Minangkabau itu yang tidak datang dari luar, memang asli dari ekspresi orang Minang sendiri, dan dia tidak dimiliki oleh orang lain. Banyak contohnya di Minangkabau itu seni-seni yang mudah-mudahan kita bahas nanti satu persatu. Seni-seni yang tidak dimiliki dan tidak ada contohnya di masyarakat di luar Minangkabau. Artinya ada seni yang lahir dari rahim budaya Minangkabau sendiri. Kemudian seni itu pada dasarnya memang bersifat sintetis. Sintetis itu artinya berlapis-lapis atau ada sinkretisnya juga, ada penerimaan atau adopsi atau pengambilan sebahagian dari seni dari luar. Adat manusia itu memang suka meniru. Kalau sudah dilihat keindahan, ditiru. Kemudian ketika ditiru ada usaha untuk memodifikasinya, diamati, ditiru dan dimodifikasi istilahnya. Nah, jadi seni itu pada dasarnya bisa kita lihat yang lahir dari rahim kebudayaan itu atau masyarakat itu sendiri, tapi diperkaya atau dilapisi atau ditambah dengan seni-seni yang dari luar. Jadi apakah itu datang dari Islam, apakah itu datang dari Belanda yang bergaul dengan orang Minang, atau dari kebudayaan lain, dari India, dari Cina, dari Portugis, Portugis bahkan yang singgah sebentar ke Minangkabau tapi meninggalkan jejaknya juga. Termasuk dalam seni kata-kata, seni bahasa segala macam itu ada unsur-unsur serapan istilahnya, unsur-unsur dari seni budaya dari kebudayaan lain yang terterima dan dijadikan milik orang Minangkabau. Bahkan di tempat aslinya sudah tidak ada lagi, di Minangkabau masih ada. Nah, itu banyak yang begitu. Artinya apa? Sejarah kesenian itu tidak bisa kita penggal-penggal dari satu sumber. Dia muncul dari berbagai sumber, semisal sebuah persimpangan. Kalau orang mengatakan simpang kandang,
Simpang Kandang itu jalan apa ya? Jalan Sudirman, Jalan Aziz Khan, atau Jalan Agus Salim, atau Jalan Pasaraya. Simpang Kandang itu ya semuanya. Keempat-empat jalan itu ada di sana. Begitulah kesenian itu. Apakah sumbernya dari jiwa orang Minang sendiri, seni Minangkabau, atau ada unsur Cinanya, ada unsur Indianya, ada unsur Arabnya, ada unsur Belandanya. Semuanya sintetis dan sinkretis berkumpul dan dikembangkan menjadi identitas kesenian Minangkabau. Begitu Bu Mel tentang sejarah. Mudah-mudahan nanti kalau satu persatu bisa kita lihat. Ini kemungkinan ada inspirasi dari India ini. Kalau ini ada inspirasi dari Cina ini. Oh, kalau yang begitu inspirasi dari Belanda. Oh, kalau ini dari Islam. Nah, itu bisa kita lihat satu persatu. Nah, tapi kalau secara keseluruhan itu ada gabungan sintetis dari banyak kebudayaan yang diramu oleh para pelaku seni di Minangkabau. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pelestarian. Mungkin kita perlu habis membahas kesenian ini, kita membahas tentang pemajuan kebudayaan, Bung Adit. Ada 10 aspek atau 10 unsur pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun nomor 50 tahun 2017 kalau tidak salah ya. Mungkin dengan itu kita bisa membahasnya, Bu Mel. So, banyak sekali unsur kebudayaan itu yang memang harus kita lestarikan, sehingga pemerintah dalam hal ini DPR mengajukan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. 10 bidang pemajuan kebudayaan, mulai dari sastra lisan sampai situs budaya, sampai bangunan yang dikatakan Bu Mel itu. Semuanya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus untuk melestarikannya, tidak satu persatu. Begitu sementara Bu. Baik, Mak. Ya, menarik sekali perbincangan kita ini. Saya rasa ada di seminar aja nih ya, kalau udah seperti ini. Mudah-mudahan ini mungkin berkat Ramadan dan Syawal ini ada peningkatan semangat kita. Ini masuk lagi Mak ya satu. Sepertinya saya nggak diberi kesempatan untuk ngomong. Nggak apa-apa, yang penting mendengar kita terpuaskan, terakomodasi ya Mak ya. 0811660924. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Minal aidin wal faizin Mak. Sama-sama minal aidin wal faizin. Yo Pak Rizal. Ambo pun mau batin pula Mak. Oke Mas. Oke, Bondit. Iya. Dari pemaparan Mak tadi ayo terasa orang. Iya. Ada terasa Pak. Iya. Pada dasarnya seni itu kan mencakupi segala segi kehidupan nampaknya. Betul. Ya. Tadi mau kasih tadi Mas. Aduh kita pernah terjadi di Lombok tentang apa rumah sudah tukang dibunuh. Iya. Itu salah satu karya orang hebat Mak. Lagu yang dilangsungkan oleh almarhum Galmon, ciptaan dari Dr. Agus Tahir. Ada versinya yang pakai saluang yang bati, Mas. Itu kejadian dulu waktu di rantau. Hari raya nak bisa pulang. Dan itu gak ibutin. Betul. Jadi dek kawan ni putra lagu. Yang mengayun-ayun yang punya bansi dan saluang. Iyalah. Iya taganang ya mato. Basuruan tangi ke bantaya Pak ya. Bawa saya ke belakang rumah Pak abad tumpahan lagi betul. Iya. Sebegitu kuat peran seni. Rasanya hebat kata orang kampung kok saluang tu bati tunang. Iya, betul. Apa kau yang ada di kunang sebab merasa terlalu tubuh agak belum lama. Rasanya ingin melangkahkan kaki ke kampung. Iya.
Apa kau ada tunang tu bang? Itu saja Pak. Baik. Terima kasih Mak. Iya, Iya, Pak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Ini udah masuk ke produk seni nih Maya, dan bagaimana efeknya ke masyarakat. Dampaknya ke apa. Jadi sepertinya kita dibantu nih oleh pendengar kita untuk sampai ke poin-poin. Iya, sebenarnya seni itu milik semua masyarakat. Iya. Mereka punya sendiri kekayaan dan pemahamannya. Yang tentang pitunang ini, Bung Adit. Iya. Pitunang itu istilah khusus untuk seni. Ya. Asal katanya kan tunangan. Tunangan itu sesuatu yang diikat sebelum menjadi milik kita. Pitunang, bansi pitunang, saluang pitunang. Jadi jadi mitos atau jadi legenda dalam masyarakat, khususnya di Minangkabau. Ada alat tiup, ada alat kesenian itu yang benar-benar bisa mengikat rasa dalam diri manusia. Sebenarnya teori tentang pitunang itu ada dalam kesenian-kesenian di berbagai suku bangsa. Kalau kita mempelajari tentang tabula rasa yang dibahas oleh para psikolog, itu berasal dari teori orang menemukan tangga nada. Dengan menemukan tangga nada do re mi fa sol la si do itu ada tabula rasa, ada bahagian jiwa manusia itu yang bergetar pada frekuensi yang sama dengan sebuah frekuensi bunyi. Nah, dalam frekuensi irama saluang itu, irama bansi itu, ada yang bergetar dalam hati orang rantau, itu sah secara ilmiah. Jadi itu bukan mitos lagi. Ya. Jadi irama saluang itu frekuensinya menyentuh frekuensi getaran hati orang Minang di rantau. Sama saja bagi suku bangsa lain, dia punya frekuensi-frekuensi tertentu yang menggetarkan hatinya. Jadi pitunang itu frekuensi itu kalau nggak ya? Iya. Kalau bagi orang Minang, pitunang itu sesuatu yang menghubungkan dengan jiwanya, yang mengikat jiwanya. Tapi dalam teori ilmiah, pitunang itu bisa kita jabarkan sebagai frekuensi dari sebuah irama yang sama dengan irama yang melekat di jiwa manusia. Ya, jadi pitunang itu bisa kita ilmiahkan, Pak Rizal, dan sangat bisa kita pahami bahwa irama saluang yang khas itu, yang tertentu itu bisa membuat orang tergila-gila. Bahkan dalam mitosnya ada yang benar-benar membuat orang gila, begitu ya. Bansi pitunang itu membuat mitos ya, itu cuma cerita-cerita masyarakat dahulu, bisa membuat orang tergila-gila dan bahkan gila benaran, sampai yang banjik-banjik dinding cerita bansi pitunang atau saluang pitunang. Jadi kalau di ilmiahnya itu frekuensi irama tertentu yang sama dengan getaran hati. Kalau bagi orang Sunda ada sulingnya, begitu ya. Kalau orang Jawa ada gamelannya, orang Bali ada gamelannya. Dan itu memang mungkin sama dengan frekuensi yang tumbuh dalam jiwanya selama dia dibesarkan dalam keluarga, begitu. Baik. Sepakat itu, Mak. Jadi memang kenapa Mamak tadi menjabarkan arahnya pitunang itu ke ekspresi, bukan hanya ke persoalan tradisi dan nilai-nilai yang ada di daerah kita, Mak ya. Iya. Ya, seperti yang bilang tadi, kalau di Sunda pun ada satu saat gitu ya, Mak ya. Iya. Kita mendengar suling Sunda itu begitu menyentuh gitu. Iya. Padahal kita nggak ngerti lagunya apa gitu ya. Iya. Jadi disitulah ada teori musik universal itu. Dalam berbagai kebudayaan itu ada jenis-jenis musik yang menggetarkan jiwa. Bukan hanya dari suku Minang saja, dari
lagu-lagu orang Cina, lagu orang India, lagu tertentu dari Arab, irama tertentu itu bisa membuat air mata kita menetes walaupun kita tidak mengerti apa yang mereka dendangkan. Nah, itu yang menyentuh getaran itu, getaran frekuensi irama tertentu. Begitu Bung Adit. Jadi nggak heran juga, Mak, ya. Saya pernah fakta juga nih, Mak. Bahkan dalam persiaran ini ada pendengar kita yang non jauh di ujung timur, ujung tengah Indonesia, Mak, ya, yang minta diputarkan lagu Minang. Gitu ya. Ini kan saya tanya, bahkan mengerti pun tidak, gitu, mengucapkan pun susah. Ya mungkin dia merantau sudah dari bapaknya dan dia lahir di rantau. Dia bukan orang Minang, Mak. Oh begitu. Nah itu saya bilang tadi. Mungkin suku bangsa yang lain. Bangsa lain, gitu ya. Tapi memang ya mungkin Melayu juga, gitu ya. Tapi bukan orang Minang, orang setempat, dan minta lagu Minang. Nah saya tanya, nggak ngerti bahasanya, gitu ya. Isi lirik lagu juga enggak, tapi terus apa? Pokoknya saya suka aja dengar lagu Minang, dengar iramanya. Nah kembali nih ke sini ya, iramanya, kemudian kata-katanya, mungkin sementas saya potensi saya mungkin ya frekuensi dari irama-irama lagu Minang itu yang nyambung dengan frekuensi jiwa. Ada beberapa orang di suku bangsa lain, mungkin itu seperti kita juga dengan lagu-lagu daerah lain, bangsa lain, yang membuat kita terlena, gitu ya, Mak, ya, yang bisa membuat kita tertidur. Ada yang membuat kita semangat. Dalam mungkin yang lebih pas bicara ini orang ahli musik dan psikologi. Ada irama tertentu yang tidak boleh diperdengarkan kepada tentara. Kalau itu diperdengarkan, dia akan berhenti untuk latihan dan dia akan lari dari medan tempur. Yang pas untuk tentara itu hanya lagu Mars, misalnya begitu. Mars yang membuat degup jantungnya lebih kencang dan membuat dia semangat. Buat siaga terus gitu ya, Mak, ya. Dalam sejarah peperangan itu Hitler itu bahkan melarang jenis musik-musik tertentu, dan Indonesia pada zaman tertentu pernah pula melarang jenis musik tertentu yang dianggap membuat lemah semangat. Dan memang kalau kita perhatikan, Mak, ya, di kondisi-kondisi berbeda itu musik juga berbeda ya, Mak, ya. Seperti betul. Juga umpamanya nih dalam kita sedikit masuk ke Minangkabau nih. Di Minangkabau sendiri saya perhatikan ketika umpamanya musik dalam silek lah umpamanya ya. Itu enggak ada bansi yang ngalun dan keluar gitu ya kan. Nah, ada banyak talempong dengan irama yang kencang gitu ya, dengan irama yang sesuai dengan yang energinya, dinamis. Berbeda ketika orang umpamanya sedang di sawah gitu ya, menjaga tanaman dengan alun-alunannya gitu ya, Mak, ya. Jadi ya memang pada akhirnya kembali ke frekuensi tadi ya, Mak, ya. Frekuensi itu hasil dari kreasi. Nah, kreasi itu kan muncul dari ekspresi tadi. Ketika ekspresi dia ingin semangat, maka lahirlah kreasi yang bersemangat, musik yang bersemangat. Ketika ekspresinya sedang sedih, maka lahirlah kreasi yang menimbulkan kesedihan, yang mendatangkan tangis seperti kata Pak. Jadi memang tadi harus pinter-pinter juga nih milih yang mau didengar nih, Mak, ya. Jangan kita umpamanya nih ini lagi jatuh banget, jatuh keadaan jatuh nih, Mak. Terus kita dengar lagu-lagu yang itu makin larut. Bung Adit, ada cerita masa lalu, bahkan seni itu memasuki dunia yang sakral, dunia kematian. Jadi dulu ceritanya kalau ada seorang yang meninggal, kalau dia tokoh, itu pihak keluarga akan mengupah orang untuk meratapi. Ada orang yang ahli meratap, dia menangis dan meratap dengan kata-kata yang menimbulkan rasa haru, dan itu dibayar. Apakah itu yang namanya ratap pitolong ya, Mak, ya? Nah, iya pernah dalam masyarakat Minangkabau masa lalu ratap pitolong itu. Artinya menolong untuk diratapi gitu ya, Mak. Karena pihak keluarga misalnya besan begitu ya. Besan ini dia tidak bisa mengekspresikan kesedihannya, dia bawa orang yang bisa meratap, mendayu-dayu bercerita, "Dewa tinggalkan kami," segala macam. Nah, itu dibayar. Untuk mengekspresikan ya, Pak. Jadi seni itu memasuki dunia yang dalam suasana kesedihan.
Jadi kesedihan juga disenikan oleh orang Minang. Makanya dari awal mungkin nggak salah tadi saya mencoba berhipotesisnya. Kalau seni itu kehidupan sesungguhnya gitu. Iya, jadi tidak salah orang mengatakan seni itu adalah seluruh kehidupan dan seluruh kebudayaan manusia. Ya, dan juga seni itulah yang akan selalu hidup ini Mak ya. Dan tidak akan pernah mati. Karena setiap zaman pasti ada seninya gitu ya. Iya, kreasi itu tidak pernah berhenti karena itu tetesan ilmu Tuhan hanya kepada manusia. Hewan tidak diberi hak kreasi oleh Tuhan. Hewan hanya insting mengulang-ulang dari nenek moyangnya, tapi manusia diberi kreasi, kreativitas yang menyebabkan dia menimbulkan hal-hal baru dan selalu menghasilkan inovasi. Begitu Bung Adit. Baik Mak, sepertinya baru kita di prolog ya. Pengantar. Di pengertian kesenian dan seni kita sudah sampai 1 jam nih Mak. Jadi memang sesudah dugaan kita juga ya Mak ya. Bicara kesenian, bicara seni ini kita akan bicara sebuah lautan yang maha luas ini ya, yang tidak ada pinggirnya barangkali kalau tidak kita bikin batasannya gitu. Ya, ada yang mengatakan seni itu adalah salah satu tetesan nama Tuhan yang membuat dunia ini indah. Indah ya. Bahkan ada seorang pujangga juga saya pernah baca katakanlah hidup tanpa ilmu itu gelap. Ya. Sementara hidup tanpa seni itu hampa. Gitu ya Pak ya? Hambar ya? Iya. Kalau nggak salah siapa ya? Einstein ya Pak ya? Einstein ngomong gitu. Luar biasa. Baik, Mak Tuanku Kudun, jadi sepertinya memang kita harus bersabar untuk masuk kepada kesenian atau kearifan seni, sistem seni kesenian Minangkabau, karena di pengertian kesenian saja kita sudah sebegitu luasnya kita mau berbicara dan juga tanggapan dari pendengar kita. Jadi besok insya Allah minggu depan kita akan coba lihat dari sisi keminangkabawannya gitu ya Mak ya. Betul, insya Allah. Sisi keminangkabawannya artinya ya masuk kita di episode kedua nih di topik kearifan dalam sistem kesenian Minangkabau. Baik, Mak, ya rasanya sampai di sini saya bisa berkata-kata Mak untuk masalah topik kita hari ini. Walaupun hati saya ingin masuk ini tentang seni Minangkabau ya, tapi kita harus akhiri dulu. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ya, dan saya nggak terbayang nih seluas apa lagi nih pembicaraan kita di seni Minangkabau. Karena itu banyaknya, ada seni musik, ada seni suara, ada seni tari, gerak ya Mak ya, bahasa, juga teater dan bahkan seni-seni di luar itu pun ada seni ukir, seni ini semacam ya, jadi lengkap sekali ya. Oke, baik. Dan saudara pendengar, jangan lewatkan ya pembicaraan kita. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan di topik kearifan dalam sistem kesenian Minangkabau yang tentunya pasti akan lebih seru lagi nih ya dari hari ini, mudah-mudahan demikian. Baik Mak Tuanku, sebelum kita akhiri Mak, seperti biasa ada baiknya Mama berikan simpulannya tentang topik kita atau pembicaraan kita hari ini. Silakan Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya, kita sudah masuk kepada unsur ketujuh dari sistem kebudayaan. Kita mencoba menelusuri kearifan dalam sistem kebudayaan Minangkabau. Kita sudah bahas sistem bahasa, sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, dan sistem mata pencaharian. Hari ini kita memasuki topik yang sering dikatakan sama dengan kebudayaan itu sendiri, yaitu sistem kesenian. Sistem kesenian adalah hasil ekspresi dan kreasi manusia yang membedakan manusia dengan hewan, dan seluruh ekspresi dan kreasi itu ada pada setiap unsur kebudayaan. Maka sering masyarakat mengatakan bahwa kesenian itu adalah kebudayaan. Tetapi kesenian punya lebihnya. Kesenian harus berada pada koridor estetika dan etika, ada keindahan. Nah, kalau kebudayaan lebih luas, dan tidak indah pun dikatakan kebudayaan juga. Ada budaya yang bahkan negatif, tapi kalau kesenian harus dalam koridor etika dan estetika. Begitu Bung Adit. Baik, Mak Tuanku, terima kasih Mak untuk jabarannya, untuk pemaparannya, dan untuk waktunya untuk hadir di studio pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat Mak ya untuk kita bersama. Amin. Buat Mama juga menjadi amal ibadah, buat para pendengar kita juga menjadi sebuah pencerahan ya
tentang inilah, ini kita belum katakan ini Minangkabau nih ya, inilah kebudayaan gitu ya. Dan bagaimana nanti dengan Minangkabau, kesenian Minangkabau, kita akan coba lebih jauh lagi dengan Mak Tuanku Mangkudun. Untuk itu tetap bersama kami di setiap hari Kamis pagi ya, di Kearifan Lokal Minangkabau tentunya, bersama Mak Tuanku Mangkudun, Dr. Saiful Izzan Tuanku Mangkudun, salah seorang dosen tetap mata jurusan atau mata kuliah Islam dan budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang. Baik, dosen Meranga, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.